Ini skenario tercanggih sekaligus terbodoh. Saking canggihnya jadi ketahuan. Orang kalau terlalu canggih juga kan ini pasti bohong. Semua cerita yang dibangun adalah upaya untuk menghilangkan jejak dari satu perbuatan tindak pidana pembunuhan. Pasal 340 terhadap Pak Ferdi Sambo, pasalkan pembunuhan berencana. Hukuman maksimalnya itu adalah ancaman hukuman mati. Misteri tabir kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sedikit demi sedikit mulai terkuak. Satu persatu kepingan fakta kasus kematian Yosua Huta Barat mulai dibuka ke publik oleh kepolisian. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang selama ini digadang-gadang sebagai orang yang menembak Brigadir J saat duel adu tembak akhirnya buka suara. Melalui penyidikan panjang, kepolisian akhirnya menemukan bukti rekayasa yang memutarbalikkan fakta. Fakta soal tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae dibantahkan oleh kepolisian. Fakta ini diungkap setelah 45 orang saksi diperiksa polisi. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Penetapan tersangka pada Richard Eliezer Pudihang Lumiu oleh polisi ternyata membuka sejumlah fakta mengejutkan. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae ternyata mengakui jika dirinya memberikan keterangan palsu saat di awal kasus ini terungkap. Dari pengakuannya, penembakan itu dilakukan atas perintah skenario yang telah dibuat oleh atasannya. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Baradae. Kalau keterangan yang sebelumnya boleh dikatakan keterangan palsu, keterangan omong kosong tidak benar. Tentunya. Yang sebelumnya, karena dia berada di dalam tekanan oleh masa lalu. Aroma adanya niat untuk menghilangkan jejak pembunuhan Brigadir J sudah tercium sejak kasus ini bergulir. Kerancuan alur cerita dan kejanggalan para saksi jadi pemicu kecurigaan jika kenyataannya kasus ini hendak ditutup-tutupi. Kasus ini tembak-menembak katanya. Ya, 7 peluru ditembak, 5 peluru kena. Udah nggak masuk akal ya. Karena yang menembak dulu adalah si Brigadir Yosua. Isu pelecehan seksual. Kalau di profiling, nggak mungkin seorang ajudan yang sudah bekerja lama ya kemudian melecehkan majikannya, apalagi istri seorang jenderal. Terkait skenario yang janggal itu terbukti sekarang. Skenario itu tidak berkembang lagi, ya, tidak berkembang lagi. Bahkan hasil otopsi ulang tanggal 27 Juli itu diketahui dia ditembak dari belakang. Ceritanya tembak menembak dari atas. Semua cerita yang dibangun adalah upaya untuk menghilangkan jejak dari satu perbuatan tindak pidana pembunuhan. Ya, tujuannya menghilangkan jejak. Hanya itu saja. Menghindari tanggung jawab hukum. Tak lama setelah pengakuan Barada Eliezer beredar, Selasa 9 Agustus 2022, polisi akhirnya menetapkan Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. 4 orang itu terdiri dari Irjen Pol Ferdi Sambo, Bribka RR, Baradae, dan KM. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana, subsidiar pasal pembunuhan. Lantas, sudah tepatkah pasal yang diterapkan itu? Penetapan tersangka terhadap mantan Kadif Propam, Pak Ferdi Sambo, sudah sangat tepat.
Artinya penyidik Bareskrim Mabes Polri pada saat ditetapkan sebagai tersangka itu tentu dia harus memakai alas dasar pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP artinya 2 bukti dianggap cukup untuk dinaikkan status menjadi tersangka. Nah, kalau di pidana itu yang paling tinggi yaitu 340. Itu pasal paling tinggi dalam pidana. Pembunuhannya ya, 340 paling tinggi. Artinya kalau misalnya ada pasal-pasal di luar itu tentu hanya pasal-pasal sebagai hasil pengembangan terhadap peristiwa pidana yang sudah terjadi. Yang membelalakkan mata saya dan membuat saya terkejut itu karena seorang Sambo yang diduga telah melakukan pembunuhan 31 orang yang terdiri dari perwira tinggi, perwira menengah, dan perwira pertama itu mau tenggelam. Ini skenario tercanggih sekaligus terbodoh. Saking canggihnya jadi ketahuan. Orang kalau terlalu canggih juga kan ini pasti bohong. Semua cerita yang dibangun adalah upaya untuk menghilangkan jejak dari satu perbuatan tindak pidana pembunuhan. Pasal 340 terhadap Pak Ferdi Sambo, pasalkan pembunuhan berencana. Hukuman maksimalnya itu adalah ancaman hukuman mati. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Mungkin pepatah itu cocok untuk Inspektur Jenderal Ferdi Sambo dalam dugaan keterlibatannya di kasus pembunuhan Brigadir J. Meski sudah berusaha membuat rekayasa dan skenario kasus, namun tetap saja skenario itu terbongkar. 11 Juli ketika IPW meminta pembentukan tim gabungan pencari fakta dan nonaktif. Ketika Kapolri tanggal 12 Juli membentuk tim sus, skenario itu sudah gagal. 1 hari setelah kemunculan Sambo ke publik, Irjen Pol Ferdi Sambo dijemput untuk diperiksa ke Makobrimob Kelapa II. Pemeriksaan terhadap Irjen Ferdi Sambo akhirnya membuahkan hasil. Dari pemeriksaan tim khusus Polri pada Ferdi Sambo, polisi mengungkap adanya 31 anggota Polri yang patut diduga terlibat dalam kasus ini. 31 anggota Polri itu dianggap menghilangkan barang bukti, merekayasa fakta, dan menghambat jalannya penyidikan dengan tujuan untuk menutupi kenyataan kasus pembunuhan Brigadir J. Untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karo Paminal, Kadif Propam Polri, Karo Provos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini akhirnya mengungkap rekayasa kasus adu tembak antara Brigadir J dan Barada E. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak.
Dari pemeriksaan itu, akhirnya tim khusus Polri memutuskan Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Keterlibatan Ferdi Sambo dalam pembunuhan Brigadir J akhirnya terbukti. Namun siapa saja yang terlibat membantu memuluskan skenario jahat Ferdi Sambo yang hingga kini belum terang benderang? Belum. Masih ada dokter yang forensik itu kan belum diperiksa. Katanya juga nggak usah diperiksa. Kemudian ada Karopenmas juga kan belum diperiksa, ya kan? Jadi yang begitu loh ya, seperti itu ya. Atau yang lain, tetapi yang membelalakan mata saya dan membuat saya terkejut itu karena seorang Sambo yang diduga telah melakukan pembunuhan 31 orang yang terdiri dari perwira tinggi, perwira menengah dan perwira pertama itu mau tenggelam dengan sadar gitu, masuk ke jurang bersama Sambo. Ini yang nggak habis pikir saya. Ya, relasi itu saya terbangun karena kepentingan ekonomi, ya, sehingga mereka melupakan sumpah sebagai anggota Polri, ya, Bayangkara Negara, melupakan kode etik, bahkan menerabas hukum pidana. Irjen Pol Ferdi Sambo dikenakan pasal berlapis, yaitu 340, 338, dan pasal 55/56 KUHP. Lalu, apakah bisa dikatakan Ferdi adalah mastermind atau dalang pembunuhan ini? Kalau kita bilang Ferdi Sambo adalah mastermind dalam peristiwa pidana ini, mungkin terlalu prematur juga. Karena belum ada putusan pengadilan, proses sedang berjalan. Tetapi kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa, itu pasal 340 dikenakan bukan hanya pada Pak Ferdi Sambo, tetapi ada 2 orang yang dikenakan pasal 340. RR 340, 338, Junto 55, 56. Pak FS 338, 340, Junto 55 dan 56. Sehingga kalau kita bilang nanti Pak FS ini adalah dalang atau mastermind, saya kira nanti terlalu prematur. Tetapi dari rangkaian peristiwa, pasal dikenakan itu sebagai indikasi petunjuk bahwa ada orang yang menyuruh melakukan, ada orang yang turut serta melakukan, ada orang yang memerintah untuk melakukan. Skenario tercanggih dan terbodoh yang pernah Indonesia lakukan, yaitu saking canggihnya jadi ketahuan, saking bodohnya jadi ketahuan, kan begitu. Ini skenario tercanggih sekaligus terbodoh. Saking canggihnya jadi ketahuan. Orang kalau terlalu canggih juga kan ini pasti bohong. Semua cerita yang dibangun adalah upaya untuk menghilangkan jejak dari satu perbuatan tindak pidana pembunuhan. Pasal 340 terhadap Pak Ferdi Sambo, pasalkan pembunuhan berencana. Hukuman maksimalnya itu adalah ancaman hukuman mati. Motif yang melatar belakangi peristiwa berdarah di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan hingga Brigadir J dibunuh masih belum jelas duduk perkaranya. Dari penyidikan tim khusus Polri, motif Ferdi Sambo membunuh dan merekayasa penembakan Brigadir J disebabkan karena Brigadir J telah melukai harkat dan martabat keluarga Ferdi Sambo. Dalam kesempatan ini, tolong dicatat, saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Tak cuma kepolisian yang enggan mengungkap motif pembunuhan ini, Menko Polhukam Mahfud MD yang mengaku sudah memiliki bukti lengkap kasus ini juga enggan memberikan keterangan pasti. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa.
Biar nanti dikonstruksi oleh polisi. Apa sih motifnya? Ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Kini, meski pelaku dan orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J sudah terungkap, namun misteri penyebab Ferdi Sambo sampai tega membunuh anggota kepercayaannya masih belum terungkap. Jadi punya 5 motif yang saya terima, ya. Tapi 1 motif nggak mau saya ungkap nih. Tapi dari yang 4 motif yang termasuk 1 ini semuanya bermuara kepada soal seks, ya. Soal seksualitas, ya, soal cinta dan seksual, ya, asmara seksual. Kalau kita pelecehan kan hasrat, mau melampiaskan hasrat seks, ya. Perselingkuhan juga hasrat untuk melampiaskan hasrat seks, ya. Jadi semua peristiwa ini nah itu 4 ya. Tapi ada 1 lagi yang nggak bisa saya ungkap. Nah 1 lagi yang saya dapat, ya, tapi ini isu, ya. Ini bahwa Brigadir Yosua itu menyimpan rahasia soal permainan Sambo sebagai ketua Satgasus ini melindungi judi online. Adanya tuduhan pelecehan pada istri Ferdi Sambo juga belum terbukti dan jadi bola liar. Dari Ibu Putri untuk kasus pelecehan seksual tentu polisi harus menerima itu dan memproses itu. Tetapi apakah itu bisa dilanjutkan tidak? Menurut saya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Brigadir J sudah meninggal, yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Orang yang sudah meninggal, lalu tidak bisa dijadikan tersangka. Itu 1. Lalu yang kedua, pada saat peristiwa itu terjadi tidak ada orang di lokasi. Yang ada hanya Brigadir J sama istri dari diduga ada tindak pidana pelecehan itu, hanya ada istri Pak Ferdi Sambo di situ, sehingga itu sulit untuk dibuktikan. Dan apalagi ini sudah meninggal, barang bukti hilang, pelakunya juga sudah meninggal. Lalu yang nanti mau ditersangkakan siapa? Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang kini jadi justice kolaborator tentunya memiliki informasi soal kasus ini. Di Magelang itulah lagu itu ada, di rumahnya Ferdi Sambo. Jadi di rumah Ferdi Sambo itu ketika Ferdi Sambo sudah pergi dari sana, sore harinya lah terjadi tangisan-tangisan itu. Tangisan-tangisan yang tanpa dasar. Karena kesaksian-kesaksian itu tiba-tiba hilang. Supaya aman, kita bikin atur nih, supaya ini terjadi, ya kita kan tembak-menembak. Gimana caranya? Sudah 1 orang inilah kita kasih tahu nih si siapa? Si Richard Eliezer. Supaya dia ngaku sebagai orang yang seolah-olah jago tembak, karena ada pelecehan si Ibu Putri, ya Pak, sang Kanjeng Putri Ratu Kidul, ya kan? Ini si siapa? Si Yosua seolah-olah dibikin sebagai pelecehan. Si Eliezer ini untuk menegur, tapi seolah-olah si Yosua yang menembak ke bawah. Ting, 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 yang gitu. Ini pakai gaya Amerika aja lah. Kalau Indonesia kan dor, dor, dor. Kalau ini ting, ting, ting. Cuman katanya bikin skenario supaya ini kan Yosua udah mati nih. Seolah-olah Yosua nggak tahu lah, seolah-olah si Yosua nggak jago tembak lah, ya kan? Sehingga yang ditembak tuh nggak kena. Jadi, nah Yosua nembak nggak kena, terus si Eliezer dibikin sebagai jago tembak sama jago ngilang. Skenario tercanggih dan terbodoh yang pernah Indonesia lakukan, yaitu saking canggihnya jadi ketahuan, saking bodohnya jadi ketahuan kan gitu. Melalui kuasa hukum Baradae, tabir pembunuhan dan rekayasa kasus ini mulai terungkap. Namun anehnya, setelah kami mewawancarai, Deo Lipa Yumara dicabut kuasanya sebagai pengacara oleh Baradae. Pencabutan itu diterima Deo Lipa melalui pesan WhatsApp berupa surat pencabutan kuasa yang ditandatangani Baradae di atas materai. Tampaknya kejelasan kasus ini masih harus kembali jadi misteri. Indikasi adanya tekanan dan intervensi dari pihak tertentu agar kasus ini tidak terang benderang menghantui pengungkapan kasus ini.